coba membongkar pertahanan yang dilakukan oleh Batara FC. Omo lagi-lagi nomor punggung 13 Mulyadi melakukan suntikan namun mampu dikatakan Iwan. Santai saja Iwan, dengan begitu akurat Iwan membiarkan saja Skillet Bundar. Awas tahu berikut mbak tahu anak doang lu gak tahu dibiarkan saja oleh Mulyadi atau Sandi penjaga gawang dari Batara FC. Lemparan yang dilakukan, apa yang terjadi? Sedikit lagi menyentuh kepala dari anak-anak Batara FC. Patah Bos, lagi-lagi Bos patah kartu Skillet Bundar, dipatahkan di kakinya nomor punggung 7 itu Iwan. Masih anak-anak dari nomor punggung 7, apa yang terjadi? Mampu dipatahkan di kepalanya. Toto dari Batara FC mengakibatkan dengan bebas yang dilakukan oleh Paragon. Masih Bos memberikan suntikan namun mampu dipatahkan oleh penjaga gawang. Lagi-lagi dibuang oleh penjaga gawang baru Batara FC. Masih 2-1 di babak yang kedua. Coba dilakukan suntikan nomor punggung 13 Mulyadi, namun mampu dipatahkan oleh Toto dari Batara FC. Iwan, masih Iwan dengan begitu cermat sampai Iwan. Masih Iwan dengan begitu akurat Iwan. Lagi-lagi Iwan memberikan suntikan dengan begitu cermat Iwan. Apa yang terjadi? Sedikit gangguan yang dilakukan mengakibatkan serangan bebas yang dilakukan oleh Paragon FC ke Batara FC. Tendangan bebas akan dilakukan oleh anak-anak dari Paragon FC. Apakah mampu menambah pundi-pundi golnya di babak yang kedua untuk melaju ke putaran berikutnya? Mulyadi dengan nomor punggung 13 Albodo dari Paragon FC langsung saja dengan begitu cermat anak-anak dari Batara FC membangun serangan. Toto terlalu keras cepat yang dilakukan mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Batara FC waktu Toto dengan nomor punggung 12. Masih tidak ada satu yang menyambut tempat yang begitu akurat yang dilakukan oleh Batara FC mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Paragon FC dengan nomor punggung 7. Masih Paragon mencoba dibangun serangan namun mampu dipatahkan lagi-lagi keluar saja bola meninggalkan garis lapangan. Nomor punggung 6 masih kotakan untuk tarik yang dilakukan di sana ada nomor punggung 6 dari Paragon FC. Masih melihat rekannya namun salah tempat yang dilakukan. Apa yang terjadi? Dipatahkan saja di kaki nomor punggung 7 dengan begitu akurat dibuang saja, tidak mau mengambil risiko mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh Batara FC. Batara FC Iwan masih Iwan apa terjadi? Paragon FC langsung saja dengan begitu bersabar anak-anak dari Batara FC membangun serangan. Nomor punggung 10 begitu cermat Mulyadi dipatahkan saja lagi Iwan dengan begitu saja penjaga gawang menyelamatkan Skillet Bundar. Apa yang terjadi? Sedikit gangguan yang dilakukan mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh Paragon FC. Tendangan yang dilakukan oleh nomor punggung 5 back handal dari Paragon FC. Lagi-lagi nomor punggung 5 dari Paragon melakukan suntikan langsung saja ke tengah dengan begitu cermat nomor punggung 9 menyindir Skillet Bundar. Lagi-lagi dibiarkan saja oleh anak-anak dari Batara FC mengakibatkan lemparan penjaga gawang yang dilakukan oleh Batara FC. Masih kedudukan 2-1 di babak yang pertama. Paragon FC mencoba membangun serangan dengan begitu akurat. Pemain yang baru masuk yaitu Endo. Itulah yang namanya Endo. Masih miring tendangannya, masih jauh melebar di gawang dikawal oleh Batara FC. Toto masih saja kotak kaki Skillet Bundar peluang keras umpan yang dilakukan oleh Toto mengakibatkan gawang upaya berguguran. Lagi-lagi anak-anak dari Paragon FC mencoba membangun serangan namun dipatahkan saja oleh nomor punggung 10 dari Batara FC. Lagi-lagi tendangan bebas yang dilakukan oleh Paragon FC nomor punggung 5
masih melihat-lihat rekannya. Apakah dia tubuh dengan begitu santai saja memberikan aba-aba, langsung memberikan suntikan, namun terlalu deras dan melebar mengakibatkan bola terlebih dahulu keluar meninggalkan garis lapangan. Tendangan dilakukan oleh nomor punggung 12 yaitu Tomo dari Batara FC. Santai saja anak-anak dari Batara FC. Dia begitu tidak hati saya. Masih memberikan suntikan, namun masih dihalau oleh dua pemain belakang dari memberikan suntikan yang begitu akurat. Santai saja Iwan, masih Iwan dikatakan oleh Iwan. Apa yang terjadikan dua ketika yang dilakukan oleh Batara FC diakibatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Mulyadi di nomor 13 dari Palawan FC. Mulyadi akan melakukan eksekusi tendangan bebas yang dilakukan langsung saja dengan begitu cepat. Mulyadi masih dipatahkan di kaki nomor 4. Apa yang terjadi, sedikit gangguan yang dilakukan oleh Palawan FC yaitu Edo mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh nomor 9. Masih nomor 9 memberikan suntikan, dipatahkan lagi-lagi di kaki nomor 4. Apa yang terjadi, sedikit gangguan lagi-lagi dilakukan oleh Edo dengan nomor 9 dari Palawan FC. Tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor 12 untuk Edo dari Palawan FC. Batara dengan begitu akurat dipatahkan oleh Ebo dari Palawan FC. Masih Ebo dengan begitu cermat, tendangan bebas akan dilakukan oleh Mulyadi dari Palawan FC. Otak dari ke belakang yang begitu cermat, nomor 5 dari Palawan FC Putra. Mulyadi lagi Mulyadi memberikan suntikan, namun patah di kakinya. Ebo lagi-lagi mendapatkan peluang yang begitu akurat. Tentu saja tidak ada satu pun rekan-rekan dari Batara FC sebelum kepala yang dilakukan oleh Tomo mengakibatkan bola terlebih dahulu meninggalkan garis lapangan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Ebo dengan nomor 9 dari Palawan FC. Masih Palawan dengan begitu cermat, anak-anak dari Batara FC melakukan suntikan, namun terlalu keras melebar di gawang dikawal oleh Palawan FC. Lemparan ke gawang dilakukan oleh nomor punggung 30 yaitu Bandi dari Palawan FC. Nomor punggung 18 masuk kotak kaki sekali benar, namun terlalu keras umpan yang dilakukan mengakibatkan terlebih dahulu bola meninggalkan garis lapangan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Mulyadi dengan nomor punggung 13 dari Palawan. Ebo dengan begitu santai, masih Mulyadi dipatahkan saja di kaki anak-anak dari Batara FC. Mulyadi, masih Mulyadi, siapakah dituju dengan begitu cermat, dengan begitu akurat anak-anak dari Iwan. Masih Iwan dengan begitu cermat, akurat Iwan. Nomor 27 santai saja Bekri yang dimasukin itu, namun dipatahkan di kaki anak-anak Ebo. Ebo lagi-lagi mampu dipatahkan oleh nomor 4 dari Batara FC. Santai saja Opat tarik ke belakang, namun mampu dipatahkan dengan begitu cermat. Lagi-lagi Batara FC mencoba membangun serangan. Masuk kotak kaki kulit bukan nomor 9. Santai saja di sana ada Iwan. Masih anak-anak dari Batara FC. Kawan terjadi buru-buru lagi-lagi anak-anak dari Batara FC. Nomor 27 masuk kotak kaki kulit bukan dari Palawan, namun mampu dikatakan salah pengertian. Umpan yang terlalu melebar mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Mulyadi dengan nomor 13 dari Palawan. Mulyadi masih melihat-lihat rekannya. Nomor 6 santai saja. Nomor 6 melakukan suntikan, namun mampu dikatakan oleh penjaga gawang dari Batara FC. Nomor 9 dengan begitu cermat, anak-anak terlalu keras. Lagi-lagi nomor 4 dari Batara FC melakukan edisi benar.
Paragon FC dengan begitu cermat dipatahkan oleh penjaga gawang. Iwan lagi-lagi Iwan masih Iwan kotak kapus keliputan Iwan, namun terlebih dahulu dipatahkan lagi di kakinya Mulyadi. Santai saja dibuang siripin dan mengakibatkan terlebih dahulu bola meninggalkan garis lapangan tendangan bebas yang dilakukan oleh Paragon FC. Nomor punggung 13 yaitu Mulyadi. Dibiarkan saja ketika pertama yang dilakukan oleh musuh dari Paragon FC. Batara FC mencoba membongkar pertahanan dari Paragon FC, namun terlebih dahulu menyentuh badan dari wasit. Penjaga gawang melakukan suntikan yang begitu cermat, penepisan yang begitu akurat yang dilakukan oleh penjaga gawang mengakibatkan sepak pojok di tubuh Paragon FC. Masuk tubuh Paragon FC, santai saja tepis oleh penjaga gawang. Dipatahkan saja oleh anak-anak dari Paragon FC. Apa yang terjadi? Lagi-lagi ya. Terburu-buru musuh melakukan sepak terjang tenang, namun dipatahkan saja oleh penjaga gawang. Nomor punggung 7 dari Paragon FC. Umpan silang musuh melakukan suntikan, namun terlebih dahulu suntikan kepala yang dilakukan oleh Toto dari Batara. Nomor punggung 7 kerjasama dengan Mulyadi. Nomor punggung 13 mencoba membongkar serangan Iwan, terlalu lemah kuat. Masih Iwan dengan begitu cermat anak-anak dari Batara FC melakukan serangan. Masih Iwan apa yang terjadi? Terlepas yang dilakukan oleh penjaga gawang, lagi-lagi dipatahkan oleh anak-anak dari Batara FC, mengakibatkan lemparan penjaga gawang dilakukan oleh Bandung dari Paragon FC. Langsung saja nomor punggung 8 masih mencoba membangun serangan dengan begitu cermat. Penjaga gawang dari Batara FC yaitu Pandi Susanto melakukan suntikan 3-1 rekan-rekan yang dituju oleh Batara FC. Masih Batara FC mencoba membangun dan membongkar serangan demi serangan yang dilakukan dengan begitu cermat. Nomor 10 mampu dipatahkan oleh anak-anak dari pemain belakang Batara FC, mengakibatkan sepak pojok lagi-lagi dilakukan di tubuh Batara FC. Nomor punggung 10 Alpudo melakukan sepak pojok, langsung saja dengan begitu akurat. Tomo yang begitu santai saja Tomo terlalu terburu-buru umpan-umpan yang dilakukan oleh Batara FC. Mulyadi nomor 13 melakukan suntikan santai saja, namun masih melebar di gawang yang dikawal oleh Batara FC. Dengan penuh bersabar dari Batara FC mencoba membangun membongkar pertahanan dari anak-anak Paragon FC. Apa yang terjadi sedikit gangguan yang dilakukan oleh nomor punggung 7 yaitu Iwan dari Batara FC, mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh Mulyadi dari Paragon FC, masih memimpin dengan skor 2-1. Lagi-lagi nomor punggung 5 terlalu tinggi yaitu Putra memberikan sentuhan, masih melebar di gawang yang dikawal oleh anak-anak dari Paragon FC. Sedikit gangguan yang dilakukan mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh penjaga gawang Paragon FC yaitu Bandung. Masih dipatahkan saja. Tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung 18. Umpan tarik ke belakang Toto. Masih pada nomor punggung 12. Kerjasama umpan tarik ke belakang. Lagi-lagi Toto. Apa yang terjadi? Lagi-lagi sepak pojok. Apakah mampu dari Batara FC mengamankan atau menyamakan kedudukan? Yang terlalu terburu-buru lagi-lagi mengakibatkan lemparan penjaga gawang akan dilakukan oleh Paragon FC.
Lapangan galah tahun. Iya, sedikit gangguan lagi-lagi dilakukan oleh Batara FC mengakibatkan tendangan bebas begitu Batara FC oleh Paragon FC. Nomor punggung 6 lagi-lagi Algojo yang dilakukan oleh Paragon FC. Pagar besis yang dilakukan oleh Paragon FC. Batara FC maksudnya, apakah langsung saja tidak terarah umpan yang dilakukan oleh Batara FC, mampu dipatahkan dengan begitu akurat. Masih santai saja dengan begitu cermat. Sembilan kepala yang dilakukan nomor 10 Mus, masih Mus dipatahkan saja di kaki anak-anak dari Batara FC. Umpan yang terlalu lemah dilakukan, masih nomor 9 kotak kaki Spirit Bundar terlalu terburu-buru mengakibatkan sepak bodoh yang dilakukan. Nomor 14 umpan tarik lagi-lagi dipatahkan, pojok lagi yang dilakukan oleh Batara FC dikunci Paragon FC. Nomor 14 melakukan suntikan namun mampu ditepis oleh penjaga gawang yaitu Bambu dari Paragon FC. Terlalu lemah umpan yang dilakukan oleh Iwan mengakibatkan bola keluar meninggalkan garis lapangan. Tentu saja anak-anak baru Paragon FC mengamankan Spirit putar. Tentu terlebih dahulu pemain belakang dari Paragon FC menyelamatkan Spirit putar. Iwan mampu dipatahkan oleh pemain nomor 11. Dengan begitu cepat anak-anak dari Paragon FC mematahkan Spirit putar. Tendangan bebas yang dilakukan nomor 8 Toba. Masih Toba, umpan yang dilakukan. Buru-buru lagi-lagi nomor 8 dari Paragon dari Batara FC mengakibatkan lempar penjaga gawang. Dari Paragon FC dengan skor 2-1 atas Batara FC. Terima kasih saya ucapkan untuk Batara FC maupun Paragon FC atas kelahan hatinya untuk ikut berpartisipasi untuk mengisi Indonesia Tercepat 2023. Untuk proses lagi-lagi jangan kita sama-sama tinggalkan. ADRC Batu Layar akan berhadapan dengan Persibaya Melati A, di mana untuk yang partai kedua Nambar FC berhadapan dengan Bulu FC. Itulah nama-nama kulit yang akan bertarung besok sore di lapangan dan jam yang sama. Saya ucapkan waktu satu gol.